Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dr. Insinyur Saleh Afifi MSI selaku pembina UKM FSIAP Fakultas Pertanian Universitas Jember. Yang terhormat Khairul Akbar Aziz selaku Ketua Umum UKM FSIAP Fakultas Pertanian Universitas Jember. Puji syukur, Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam majelis ini yang dalam hal ini secara virtual dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kendala apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya atas nama panitia penyelenggara acara kali ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran seluruh peserta untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Perkenalkan, saya sebagai moderator akan memandu jalannya acara mulai dari awal hingga selesai. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara pada acara kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah, acara yang ketiga yaitu materi kajian, acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu doa dan penutup. Untuk membersihkan waktu, marilah kita buka acara ini, acara ngobrol perkara Islam dengan tema kajian kitab Bidayatul Hidayah dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Ian Mahadi. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Halo. Suara saya muncul nggak suara saya? Halo, tes. Muncul. Muncul ya? Jelas nggak? Iya, Mas. Jelas, Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق Allahul Azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian bacaan ayat-ayat Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Menginjak ke acara yang ketiga, acara inti, yaitu materi kajian Kitab Bidayatul Hidayah yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Soleh Afifi MSI selaku pembina UKM FSIAP Fakultas Pertanian Universitas Jember. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Assalamualaikum. Terdengarkah suaranya adik-adik? Suaranya kok jadi hilang ya di saya? Dengar, Bapak. Terdengar, Bapak. Bentar, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau terdengar. Posisinya, oke. Vivika yang bicara? Halo Fahmi, apakah sekarang giliran Pak Afifi yang bicara? Iya, Bapak. Iya. Silakan, Bapak. Iya, untuk materinya. Share screen-nya nampak tidak? Sudah, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala adik-adik jamaah ngopi. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita dapat kesempatan untuk kita kirim Mohon maaf, Bapak. Suaranya doa atau putus. Mohon maaf teman-teman, mungkin sinyalnya Pak Vivi kurang bagus, jadinya keluar sendiri. Mohon ditunggu. ya karena stain ini Halo adik-adik, suaranya Pak Vivi terdengar apa tidak? Terdengar, Bapak. Halo, suaranya sudah terdengar apa tidak? Sudah, Bapak. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya. Coba Pak Vivi pindah sinyal pakai tethering dengan Telkomsel. Mudah-mudahan ini lebih lancar. Sudah nampak juga screen sharing-nya? Sudah, Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Segala puji milik Allah dengan sebenar-benarnya pujian. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan mudah-mudahan salawat dan salam tetap keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulihi, utusannya Allah, wa abdihi, dan hambanya Allah, wa ala alihi wa ashabihi min ba'dihi, dan kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya sesudah beliau. Amma ba'd. Fa'lam ayyuhal haris, ketahuilah, wahai orang yang sangat antusias, sangat butuh, sangat rakus, ala iktibasil ilmi, untuk mencari ilmu. Al-mudhiru min nafsihi, yang mensucikan dirinya. Sidqar raghbati fihi, dengan sebenar-benarnya harapan untuk mencari ilmu. Wa fartat ta'attusi ilaihi, dan sangat berkehendak ilaihi, untuk menuntut ilmu. Ketahuilah, in kunta taksidu bi talabil ilmi, ketahuilah, annaka, sesungguhnya engkau, in kunta, jika kondisi engkau, taksidu bi talabil ilmi, berniat, bermaksud mencari ilmunya itu al-munafasata, agar ditakuti, wa taqadduma alal akron wal mubahata, dan agar disegani, wa taqadduma alal akroni, dan agar dianggap terkemuka dibandingkan teman-temannya, wastimalata wujuhin nasi ilaika, dan agar pandangan-pandangan manusia itu bisa condong terarah kepada engkau, wa jam'a khutamid dunya, dan agar
kalian bisa mengumpulkan dunia, bisa mudah dapat pekerjaan contohnya. Maka niat-niat yang seperti itu, fa'anta sa'in fi hadmi dinika, sama saja engkau sedang berjalan untuk menghancurkan agama engkau. Wa ihlaki nafsika, dan untuk menghancurkan dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan sama saja dengan menjual akhirat dengan dunia. Fasofkotuka, maka akad niat engkau yang seperti itu, khosirotun, itu rugi besar. Wa tijarotuka, dan perdagangan engkau dengan Allah, bairotun, itu hancur lebur, rugi besar. Wa muallimuka, dan gurumu, mu'inun, itu seperti menolong, laka, untuk engkau, ala isyanika, dalam perbuatan maksiatnya. Wasarikun, dan sama saja seperti berteman, menemani laka, engkau, fi khusronika, di dalam kerugian engkau. Wahwa, dan gurumu itu, kabai syaifin, seperti menjual pedang, min qati'i thoriqin, kepada perampok jalanan. Sebagaimana dawuhnya Rasulullah, waman a'ana ala maksiatin, barang siapa menolong kepada maksiat, walau bisatri kalimatin, sekalipun dengan satu kalimat, kana syarikan fiha, maka dia sama saja dengan bersekutu. Melakukan perbuatan itu sama saja dia berdosa yang sama. Adik-adik, para peserta Ma'asyiral muslimin, jamaah ngopi yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam pembukaannya kitab ini, Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengingatkan bahwa ketika menuntut ilmu itu, niatnya harus benar. Jangan niat supaya terkemuka di hadapan manusia, supaya orang memandang kita, supaya kita menjadi orang yang terpandang, orang besar. Atau bahkan menuntut ilmu tujuannya untuk mengumpulkan harta benda dunia, supaya kaya, supaya cepat bekerja, dan seterusnya. Kalau niat kita seperti ini, dirubah, mulai sekarang dirubah. Dirubah seperti apa nanti di materi berikutnya. Sebab kalau niat kita seperti ini, itu guru kita, gurunya, itu akan merugi. Di samping kita yang rugi, seperti menjual akhirat dengan dunia, seperti menghancurkan agama dan diri kita sendiri, kita rugi itu, guru kita juga rugi. Karena guru kita lalu terhitung seperti ikut-ikut berbuat maksiat, seperti orang yang menjual pedang, pisau, pistol untuk merampok kepada perampok yang akan digunakan untuk merampok. Guru kita juga terkena dosa seperti orang yang melakukan perampokan itu. Jadi rugi dua-duanya. Muridnya rugi, gurunya rugi. Kalau salah niatnya. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala. Dan jika niat engkau dan maksud engkau fima bainaka wa bainallahi ta'ala adalah niat karena Allah Ta'ala, min ta'allumil ilmi, ketika menuntut ilmu itu, niatnya adalah di antara kita dengan Allah itu al-hidayata, supaya dapat hidayah. Duna mujarradir riwayah. Bukan semata-mata dapat cerita-cerita riwayat tentang ini, tentang itu. Fa'absir, maka kabar gembira untuk engkau. Fa'innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat, tabsutulaka ajniyat hataha. Malaikat menghamparkan untuk engkau karpet-karpet sayapnya,
idza masaita, jika engkau berjalan menuntut ilmu. Wahitanal bahri, dan ikan-ikan di lautan, tastaghfirulaka, sama-sama memohonkan ampun untuk engkau. Idza sa'altaita, jika engkau berjalan menuntut ilmu. Jadi niat yang baik adalah mencari hidayah Allah. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, niat yang baik mencari hidayah Allah itu adalah bagian dari niat mencari ridha Allah. Jadi niat yang baik menuntut ilmu itu adalah mencari ridha Allah, mencari hidayah dari Allah. Adapun yang lain-lain, terus dapat pinter, disegani oleh manusia, mudah memperoleh pekerjaan, itu bonus, jangan menjadi tujuan. Nah, rubah sekarang niat kita. Di dalam menuntut ilmu itu, mencari ridha Allah, memerangi, nah nanti ini niat yang lain ada, dikatakan, yang niat yang baik yang lain, memerangi kebodohan diri sendiri, mengamalkannya, lalu mengajarkannya untuk memerangi kebodohan orang lain dan umat Islam. Nah, tapi sementara ini niat yang paling baik, mencari ridha Allah, mencari hidayah Allah. Walakin yang bagi, tetapi sebaiknya, laka bagi engkau, anta'lama engkau mengetahui, qabla kulli syai'in, sebelum mengetahui yang lain, annal hidayata, sesungguhnya hidayah, allati hiya samratul ilmi, hidayah itu menjadi buahnya ilmu. Laha bidayatun wa nihayatun. Hidayah itu punya permulaan dan punya ujungnya. Wa dhahirun wa batinun, dan ada dohir dan ada batinnya. Wala wusula ila nihayatiha, dan tidak akan bisa sampai kepada ujungnya hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali sesudah menempuh permulaannya hidayah. Wala usuro ala batiniha, dan tidak bisa menyelami kepada batinnya hidayah illa ba'dal wukufi ala dhahiriha, kecuali sesudah menetapi melakukan dohirnya hidayah. Wa ha'ana musirun alaika bibidayatil hidayah, dan inilah saya akan menunjukkan kepada engkau dengan kitab Bidayatul Hidayah. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, di dalam menempuh ilmu, di dalam mencari ilmu, niat mencari ilmu yang baik itu memang ranahnya ada di dalam ranah ilmu-ilmu pesantren. Kebanyakan kalau kita belum pernah ngaji di pesantren, maka niatnya, kenapa kamu kuliah di Fakultas Pertanian UNED? Karena Fakultas Pertanian UNED itu baik, mudah dapat pekerjaan. Itu niatnya. Jarang yang mengajarkan di dalam pelajaran-pelajaran umum itu niat yang baik di dalam menuntut ilmu itu. Padahal ini merupakan pokok seseorang niat menuntut ilmu itu supaya mendapat ridha Allah, mendapat hidayah Allah. Wahana, dan inilah saya akan menunjukkan, musirun alaika, akan menunjukkan kepada engkau bibidayatul hidayah, dengan kitab Bidayatul Hidayah, litujarriba bihi fiha, agar engkau bisa mencoba menjalaninya, nafsaka, kepada diri engkau, wa tamtahina biha qalbaka, dan engkau uji dengan kitab Bidayatul Hidayah ini hati engkau, apakah mau menerima atau tidak. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wallahu alam bisawab.
Saya kira halaman pertama ini bisa menjadi pembuka kajian kita. Untuk berikutnya, mudah-mudahan Pak Afifi tidak tertidur lagi, tidak terlambat lagi. Kemudian mari kita diskusikan, jika ada di antara adik-adik yang ingin berdiskusi, silakan. Kemudian kita musyawarahkan. Silakan Fahmi untuk dipimpin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan ataupun bertanya, silakan untuk mengaktifkan mic-nya dan kameranya. Jika memang terkendala, bisa bertanya di kolom chat. Baik adik-adik, sambil menunggu pertanyaan, majelis ilmu itu tadi dinyatakan oleh Imam Ghazali bahwa orang yang menuntut ilmu, berjalan menuju menuntut ilmu, itu sama dengan saking mulianya ya. Saking mulianya. Itu malaikat-malaikat menghamparkan sayapnya. Jadi kita kalau menuntut ilmunya itu tadi niatnya benar. Nah, itu malaikat-malaikat menghamparkan sayapnya untuk kita injak sampai kita sampai di majelis ilmu itu. Maka luar biasa para penuntut ilmu itu. Pahalanya luar biasa. Karena itu niatnya harus ikhlas. Nah, kita semua yang pernah berniat tidak mencari ridho Allah dan mencari hidayah, mari kita perbarui niat kita. Yang kedua, makhluk lain selain jin dan manusia itu membacakan istighfar kepada para penuntut ilmu ini. Sekali lagi dengan catatan, penuntut ilmu yang niatnya baik, niatnya betul. Kalau niatnya menjadi tidak benar, apalagi lalu ilmunya ilmu hitam, gitu, yang dipelajari, ilmu untuk menyesatkan orang, nah tidak berlaku begitu. Berlaku sebaliknya, akan dapat dosa, bahkan gurunya sama berserikat melakukan dosa. Nah, ini ruginya kalau kita salah niat. Bahkan gurunya ikut terkena dosanya, para penuntut ilmu. Kalau benar, gurunya menjadi seperti beramal jariah. Di mana ketika seorang murid melakukan ajaran yang baik dari gurunya, maka gurunya itu seperti ikut beramal baik. Nah, inilah lalu berlaku hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam, jika meninggal seorang anak Adam, inqata amaluhu, maka terputus amalnya. Illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Sodakotin jariyatin, yang pertama sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah, di mana sodakoh ini lalu dimanfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya langgeng. Untuk bangun masjid, untuk menuntut ilmunya anak yatim, untuk belajar Al-Quran, untuk belajar yang lain, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Selama Al-Quran terutama, selama Al-Quran dibaca, maka sodakoh jariyah ini
pahalanya terus mengalir kepada orang yang bersedekah. Au ilmin alladzi yang tafi'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan, sama saja ilmu Al-Qur'an. Ilmu tentang niat ini tadi. Kalau kalian lalu berniat setiap menuntut ilmu baik, Pak Vivi sebagai penyampai ilmu yang disampaikan oleh Imam Ghazali juga dapat pahalanya dengan tidak terasa. Dan yang ketiga, selain ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah wawaladin solih, dan anak yang soleh alladzi yad'ulah, yang mendoakan orang tuanya. Itu sekalipun sudah meninggal orangnya, tetap amalan-amalan akan mengalir kepada beliau-beliau yang beramal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakan orang tuanya. Maka menjadi anak yang soleh atau mempunyai anak yang soleh solehah itu menjadi dambaan setiap orang tua, supaya orang tua selalu punya amal jariyah, sekalipun beliau sudah wafat, pahala tetap mengalir kepada beliau. Silakan jika ada pertanyaan. Nimas ini sudah salam kalau di chat. Silakan teruskan pertanyaannya, Nimas. Nimas Nabila, kalau mau bertanya, atau dihidupkan mic-nya, bertanya langsung tidak apa-apa. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya di sini ingin bertanya, Pak. Dalam menuntut ilmu, ketika kita mengalami lupa dengan suatu ilmu yang pernah dipelajari, itu apakah itu akibat dari salahnya niat kita dalam menuntut ilmu, dan apakah itu juga bentuk tidak berkahnya ilmu yang kita tuntut itu, yang kita cari, dan bagaimana cara mencegah lupa akan ilmu yang telah kita pelajari? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Nimas. Lupa itu adalah suatu karakter sifat yang memang diberikan Allah. Bahkan ada perkataan ulama, ya, la sumyal insan illa binisyani. Nisyan, insan. Tidak disebut manusia kecuali karena sifat lupanya. Pak Vivi pernah dengar itu. Nah, masalahnya adalah lupa ini yang menjadi memang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu bagaimana mensikapinya? Kalau menurut Pak Vivi, lupa itu bukan bagian dari bentuk tidak berkahnya ilmu, tidak, bukan. Lupa itu Pak Vivi cenderung memandang sebagai sesuatu yang memang diberikan Allah kepada kita. Ada ingat, ada lupanya. Hanya mensikapi ketika lupa adalah bagaimana. Nah, ya harus terus kita ulang lagi. Kalau lupa, dibuka lagi ilmunya supaya menjadi ingat lagi. Itu yang pertama. Jadi ulangi terus. Lupa menghafal Al-Quran, ulangi lagi, murojaah terus. Murojaah. Pelajaran lupa, ulangi lagi. Yang kedua, supaya tidak lupa, ilmu itu sebaiknya diamalkan. Jadi kalau dapat ini tentang niat, yuk amalkan niatnya. Yang baik itu mencari ridha Allah, mencari hidayah Allah. Terus yang ketiga, tahap berikutnya, supaya ilmunya lebih lekat lagi, sesudah diamalkan, ajarkan. Diajarkan itu adalah merupakan bagian dari buahnya ilmu supaya bermanfaat. Jadi itu prinsipnya. Niat yang baik menuntut ilmu, belajar yang bersungguh-sungguh. Kalau lupa, ulangi lagi, amalkan apa yang diajarkan.
diajarkan oleh guru kita itu, kalau itu berupa amalan-amalan, lalu ajarkan kalau sudah diamalkan. Kenapa diajarkan kalau sudah diamalkan? Sebab ada juga dawuhnya Allah SWT, firman Allah Ta'ala, kabura maktan indallahi antakuluna ma la taf'alun. Amat besar murka Allah kepada orang-orang yang suka memerintahkan ini itu, tapi dia tidak mengerjakan. Atau sebaliknya, melarang ini itu, tapi dia mengerjakan. Itu nih Mas yang bisa Pak Afi sampaikan. Dan apa sih penyebab paling utama lupa itu? Penyebab paling utama mudah lupa itu adalah maksiat kepada Allah, berbuat dosa. Itu paling kuat menyebabkan kita mudah lupa. Terus ada amalan-amalan yang menyebabkan kita tidak mudah lupa. Apa? Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Semakin banyak membaca, semakin cerdas kita. Semakin banyak menghafal Al-Quran, semakin Allah memberikan kecerdasan kepada kita. Maka menurut Pak Afifi, yang Pak Afifi ketahui, satu-satunya bacaan yang makin menambah kecerdasan itu Al-Quran. Yang lain tidak. Apalagi kalau bacaannya bacaan maksiat, itu menambah banyak lupa. Maka jalannya adalah untuk nambah kecerdasan, supaya tidak mudah lupa, hindari maksiat, perbanyak baca Al-Quran, kalau punya kesempatan, hafal Al-Quran. Itu nih Mas yang bisa Pak Afi sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan memuaskan. Baik, bagaimana Dimas? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih nih Mas. Baik nih Mas, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Afwan. Itu pertanyaannya, adab-adab apa saja yang perlu dijaga saat menuntut ilmu agar ilmu yang disampaikan dapat kita terima dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan Afwan yang bertanya, tapi yang bertanya Muhammad Iqbal, Fahmi. Oh iya, lupa Pak. Adab-adab apa saja yang perlu dijaga saat menuntut ilmu, agar ilmu yang disampaikan dapat kita terima dan kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Adab sopan santun para penuntut ilmu, itu ada dimuat di kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Adabnya pengajar dan pelajar di dalam menuntut ilmu. Karangan Yai Hasyim Asy'ari Tauhireng. Sebentar ya, saya bukakan lebih dahulu kitabnya, supaya adab-adab itu bisa kita pelajari bersama. Sebentar saya ambil kitabnya. Baik, ada 10 macam adab penuntut ilmu itu. Kalau ada catatan, boleh dicatat adik-adik. Yang pertama, seorang murid hendaknya membersihkan hati dari segala hal yang dapat mengotori hati. Apa saja? Dendam, dengki, keyakinan yang sesat, perangai yang buruk. Seorang murid agar mudah
di dalam menuntut ilmu, dan agar mudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, hatinya harus bersih dari kotoran-kotoran hati. Termasuk nanti ada iri, dengki, hasut, pokoknya hati-hati yang buruk, sikap dari hati yang buruk, riya, ingin dilihat oleh orang lain, sum'ah, ingin didengar orang lain, ujub, sombong, takabur, pokoknya penyakit-penyakit hati itu bersihkan. Yang kedua, berniat yang baik. Adabnya yang kedua adalah berniat yang baik. Apa niat yang baik? Ya sama dengan Imam Ghazali sampaikan tadi. Mencari ridha Allah, mencari hidayah Allah. Terus, mengamalkan ilmu. Niat yang baik itu. Terus, menghidupkan syariat Islam. Itu niat yang baik juga. Kemudian, untuk menerangi hati dan memperbaiki hati. Itu niat yang baik juga. Terus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu niat yang baik juga. Takarrub kepada Allah. Nah ini dijelaskan. Terima kasih ini Iqbal. Jadi niat-niat yang baik di kitab karangannya Yai Hashim Asy'ari lebih luas niatnya. Niat yang buruk, yang salah, sama. Niat untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Agar menjadi pemimpin, niat tentang pangkat, niat mengumpulkan harta, niat menyombongkan diri di hadapan orang, niat agar orang lain hormat padanya. Nah, ini bentuk niat-niat yang buruk. Oke, pertama membersihkan hati, yang kedua niat yang baik. Yang ketiga, hendaknya benar-benar memanfaatkan waktu muda untuk memperoleh ilmu ini. Jangan nunda-nunda kesempatan. Jika sekarang sedang S1, adik-adik semua, kesempatan. Bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu. Kalau bisa adik-adik ini lalu saking baiknya dalam persiapan menuntut ilmu, terus lalu menjadi kumlot semua gitu. Ini kesempatan menuntut ilmu itu. Di dalam kuliah umumnya. Nah, ngajinya, ngaji yang seperti ini, manfaatkan sebanyak-banyaknya. Datangi ulama-ulama, guru-guru yang bisa mengajari kita kitab-kitab pesantren, kitab-kitab syariat Islam. Yang keempat, adab seorang murid itu. Menerima bekal ini apa adanya. Secukupnya. Sabar dengan kondisi serba kurang ketika menuntut ilmu. Kekurangan uang untuk bekal, sabar. Yang kelima, pandai membagi waktu. Memanfaatkan sisa umur yang paling berharga ini. Waktu yang paling baik untuk hafalan, itu waktu sahur. Untuk pendalaman materi, pagi-pagi hari. Untuk menulis di tengah hari. Untuk belajar serta mengulangi pelajaran di waktu malam. Nah ini biasa kita lakukan. Kita sudah tahu kalau mendalami materi siang, habis sholat subuh, waktu sekolah kita, malam kita gunakan untuk belajar, untuk ngulang-ngulang lagi, menghafal paling baik di waktu sahur, sesudah sholat tahajud. Yang keenam, makan dan minum sedikit, perbanyak puasa ketika menuntut ilmu. Yang ketujuh, bersikap warok. Para penuntut ilmu itu harus bersikap warok. Warok itu apa sih? Warok itu menjauhi hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya. Menjauhi hal-hal yang tidak utama, ganti dengan yang utama. Yang haram-haram, yang makruh jelas dijauhi. Yang syubhat, yang nggak jelas halal haramnya jauhi. Yang tidak utama juga dijauhi. Itu warok.
Yang kedelapan, meminimalkan penggunaan makanan-makanan yang dapat menyebabkan otak menjadi lemah. Ini makanan-makanan yang bersifat asam, itu katanya menyebabkan otak lalu lemah berpikir. Dan makanan-makanan yang menyebabkan lalu riya, balgham, menjadi banyak, itu juga makanan-makanan yang seperti ini hindari. Yang kesembilan, minimalkan banyak tidur. Dan yang kesepuluh, meninggalkan pergaulan yang tidak penting. Terutama pergaulan dengan lawan jenis. Kenapa? Karena belum waktunya ketika menuntut ilmu itu, kita bergaul dengan lawan jenis dalam hari ini misalnya pacaran, sebab pacaran itu bagian dari maksiat, dan maksiat itu lalu menyebabkan kita justru mudah lupa. Nanti kalau sudah waktunya memang siap menikah, nah sudah, nggak usah pacaran, cocok, sholat istikharah, hasil sholat istikharah bagus, sudah menikah, jalanin. Tapi kalau belum, nggak usah pakai pacaran-pacaran. Baik, itu 10 hal adab seorang penuntut ilmu supaya menjadi berhasil. Terima kasih Iqbal atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Saudara Iqbal? Apakah ada tanggapan? Kayaknya Iqbal ini habis bertanya keluar dah. Oh ada ya, Muhammad Iqbal Soleh, ada cukup katanya. Sudah cukup. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Saudari Tarisa. Assalamualaikum, izin bertanya Bapak. Tadi Bapak dawuh bahwa seorang penuntut ilmu harus diniatkan dengan ikhlas. Tapi bagaimana jika seorang guru yang niatnya salah, semisal mengajar karena ingin mendapatkan gaji yang besar semata? Nah, kalau gurunya ya sebaiknya berniat ikhlas juga. Nah, makanya seorang guru itu juga harus belajar bagaimana sih adab, sopan santun, akhlaknya seorang guru. Ya harus ikhlas, Tarisa, mengajarnya. Kamu pun kalau nanti menjadi guru, ya harus ikhlas. Begini, ikhlas itu di dalam hati, niat. Adapun ketika mengajar seperti Pak Afifi di universitas, lalu diberi gaji, diberi honor, itu jangan menjadi tujuan. Niatnya mengajar kepada adik-adik semua yang belajar, ya ikhlas karena Allah. Jangan tujuannya lalu supaya digaji atau gajinya besar, jangan. Nah, tinggal seorang guru itu merubah niatnya. Kalau asalnya karena ingin dapat gaji, ganti dengan niat mengajar ikhlas karena Allah. Nah, nanti mungkin di sesi yang lain, Pak Fifi sampaikan adab sopan santun akhlak seorang guru. Mungkin di ngaji berikutnya, tolong Pak Fifi diingatkan. Nanti akan Pak Fifi sampaikan, kalau tadi adab sopan santun seorang murid, akhlaknya bagaimana. Nah, nanti minggu depan mungkin Pak Afi lengkapi dengan, mudah-mudahan ada takdirnya, Pak Afi lengkapi dengan bagaimana adab sopan santun seorang guru. Baik, Iqbal, Fahmi, Tarisa, terima kasih atas pertanyaannya dan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya mendapat ilmu yang manfaat barokah. Terima kasih. Saya kira cukup, Fahmi. Waktu saya berikan kepada Fahmi kembali untuk menutup acara. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk sesi selanjutnya, yaitu presensi dan dokumentasi. Untuk peserta yang belum melakukan presensi, silakan presensi terlebih dahulu. Diberi waktu 1 menit untuk presensi yang belum presensi. Fahmi, saya terus izin live ya, pamit ya. Mari adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua peserta, baik peserta maupun panitia diharapkan untuk CPDD si PDD bagaimana, sudah? Baik, sebelum ditutup, marilah kita tutup acara ini dengan membaca istighfar 3 kali, alhamdulillah 3. Dipersilahkan. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. 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 Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian rangkaian acara pada sore hari ini. Apabila ada salah kata, saya akhiri dan berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live dipersilahkan.